Prestasi gemilang di ajang SEA Games Kamboja. Pemerintah awalnya menargetkan 69 medali emas, namun tim merah putih memberi lebih. Indonesia berhasil meraih 87 medali emas, 80 perak, dan 109 medali perunggu dengan total 276 medali di SEA Games 2023. Indonesia pun menduduki peringkat 3 di bawah Vietnam dan Thailand. Sejumlah cabang olahraga memberikan kejutan dengan menyumbang medali emas. Timnas sepak bola berhasil meraih medali emas setelah 32 tahun. Ada pula bola basket putri, hoki indoor, dan kriket putri menyumbang medali emas pertama. Sementara tenis bergu putri kembali meraih medali emas setelah 18 tahun. Lalu seperti apa pengalaman para atlet meraih prestasi emas di SEA Games 2023? Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di SEA Games Kamboja. Tidak hanya sepak bola, sejumlah cabang olahraga ikut menyumbang kejutan medali emas. Salah satunya basket putri 5-on-5. Ini merupakan emas pertama tim bola basket putri Indonesia di sepanjang keikutsertaan di SEA Games, yakni sejak 1977 atau 45 tahun. Lagi ditambah yang 5-on-5 juga emang dari awal targetnya juga udah emas, terus tercapai juga, itu udah bersyukur banget, seneng banget sih. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa melewati itu semua. Ya udah bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah, udah seneng banget dah pokoknya. Timnas hoki turut memberi kejutan medali emas pertama Indonesia di sepanjang sejarah SEA Games. Di final mengalahkan unggulan utama Malaysia lewat adu penalti dengan skor 2-1. Tentang menyerah, karena itu benar-benar kita tertinggal 3-0, waktu nyisa 5 menit terakhir itu udah benar-benar nggak ada harapan sebetulnya, tapi kita terus fight aja selepas, semangat terus. Saya harap ini bisa membuka prestasi hoki Indonesia lebih baik lagi untuk di internasional. Pemain timnas hoki lainnya yang turut mengharumkan Indonesia adalah Fajar Jailani Nugraha, warga Ciamis, Jawa Barat. Ibu dari Fajar, Nia Turniasi, sangat bangga atas prestasi anaknya. Selain jadi atlet hoki nasional, Fajar merupakan pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Ciamis. Berkat perjuangan anak saya yang pantang menyerah sebenarnya, dia berhasil membawa medali emas. Timnas kriket juga mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama. Salah satu atlet kriket, Andriani, warga Karawang, Jawa Barat, menyebut prestasi di SEA Games Kamboja tidak mudah diraih. Terkait prestasi ini, Polres Karawang menawari Andriani menjadi anggota polisi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur banget bisa dapat meraih medali emas, dan saya ingin ucapin banyak banget terima kasih kepada para pemain PKI besar, para pelatih, dan tentunya rekan-rekan satu tim kriket Indonesia. Saya bersyukur banget lah bisa ditawarkan jadi anggota Polri. Itu salah satu keinginan saya juga dari kecil. Selain basket putri, hoki, dan kriket, cabang olahraga lain yang menjadi kejutan di SEA Games Kamboja adalah tenis bergu putri setelah 18 tahun. Selain itu tentunya sepak bola yang meraih kembali medali emas usai penantian 32 tahun. Di target Presiden Joko Widodo meraih 69 medali emas, tim merah putih berhasil memberi lebih. Indonesia berhasil mendulang 87 medali emas, 80 perak, dan 109 medali perunggu dengan total 276 medali. Dengan raihan ini, Indonesia menduduki peringkat 3 di bawah Vietnam dan Thailand. Atas prestasi membanggakan ini, Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan bonus bagi atlet peraih medali. Ya, nanti diberi bonus. Ya, nanti baru ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Selamat ya. Prestasi yang diraih para atlet di SEA Games Kamboja membawa optimisme bagi olahraga Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.
Salah satu cabang olahraga yang memberi kejutan di SEA Games Kamboja adalah basket putri. Timnas basket putri menyabet medali emas pertama di sepanjang keikutsertaan di SEA Games. Lalu seperti apa perjuangan atlet basket putri dalam meraih prestasi membanggakan itu? Kita akan berbincang langsung dengan atlet Timnas basket putri, Diah Lestari. Selamat malam Mbak Diah. Ya, selamat malam juga Kakak. Selamat yang pertama dan juga terima kasih sudah mencetak sejarah bawa pulang medali emas ke Indonesia. Keren banget. Terima kasih Kakak. Dia gimana dong ceritanya Indonesia kan bisa menumbangkan 6 negara di SEA Games Kamboja termasuk juara bertahan Filipina. Perjalanannya seperti apa? Perjuangan dari awalnya seperti apa dia dan juga tim basket putri? Mungkin waktu yang SEA Games tahun lalu kita juga udah kerja keras juga, mungkin memang belum rezekinya ya kan. Terus untuk yang target yang kemarin SEA Games Vietnam memang kita targetnya emang harus emas karena saya sendiri dan tim juga kayak udah yakin kalau kita tuh bisa emas gitu loh. Karena kita punya skill bagus, kita punya akurasi yang bagus, kita tim basket yang mempunyai chemistry juga yang bagus gitu loh. Ya. Jadi ya Dari awal optimis dapat emas dan iya, betul. alhamdulillah akhirnya terwujud. Nah tapi gimana perjuangan yang lebih beratnya lagi? Karena kan sampai saat ini Liga Basket Putri masih vakum ya dia. Nah bagaimana supportnya dari pemerintah dan juga dari tim teman-teman begitu di tengah Liga Basket Putri yang vakum tapi untuk berjuang ke SEA Games? Perjuangan kita sih apa ya? Dibilang berat juga sih. Berat juga ya Kak ya. Ya. Karena nggak gampang Kak untuk mengalahkan beberapa tim negara lain gitu loh. Ya. Dan maksudnya kita juga kayak saling support, terus kayak fans basket juga kayak ayo semangat tim putri pasti bisa kok. Maksudnya kami sebagai warga Indonesia juga pasti akan mendukung tim putri gitu. Nggak cuma yang tim putranya aja yang didukung, tapi tim putri juga. Oke. Nah itu berapa lama persiapannya sebelum SEA Games dia? Persiapannya kurang lebih 9 atau 10 bulan. Oke, 9-10 bulan dan sudah terbentuk tim itu dari awal ya untuk ke SEA Iya, Games? betul sekali. Apa sih yang jadi kesulitan utama dari mulai latihan termasuk juga saat tanding di SEA Games? Yang sulit itu mungkin mental ya Kak ya. Mentalnya ya, tapi semakin kesini Coach Shofi sebagai pelatih kayak selalu mengingatkan nggak usah takut salah karena justru kalau semisal kalian takut salah mental nggak bakalan jadi gitu. Jadi kita harus kayak berani, nggak usah takut salah pokoknya. Oke, Gitu sih. membentuk mentalnya gimana dari coach sendiri? Apalagi yang dihadapi nggak main-main nih, juara bertahan Filipina misalnya. Nah itu gimana ngedrillnya? Bentuknya itu contohnya ya kayak ini contoh deh kalau waktu di latihan gitu. Ya. Kita melakukan salah. Oke, mungkin pelatih kayak memberi kesempatan 1 atau 2 kali kayak oh ya udah oke wajar. Tetapi kadang itu para pemain tuh melakukan kesalahan yang sama sehingga pelatih itu punya rasa aduh ini anak-anak harus digimanain lagi nih. Harus disuruh dihukum di lari atau apa kan juga pelatih juga bingung. Ya. Makanya itu kayak anak-anak juga kayak sepakat, ayolah nggak usah takut salah. Kalau memang salah ya udah gitu loh. Nggak apa-apa kalian salah di latihan, tapi nanti waktu tanding kita bisa lebih baik, bisa lebih bener lah gitulah. Oh jadi di latihannya ini sudah dibentuk mentalnya ya, tapi waktu tanding Iya, gitu ya, di babak mana yang paling susah begitu? Apakah di final yang jadi beban berat atau semifinal karena memang menuju ke final? Enggak juga sih, malah justru tuh yang game pertama sama kedua yang bikin kayak kita kayak nggak tahu ya. Kenapa? Apa ya? Kita sempet agak kurang fokus karena masalah bukan di luar lapangan, maksudnya kayak dari table atau dari wasit gitu. Jadi kayak kita terbawa suasana. Terus makanya kayak coaching staff sama teman-teman ngingetin, udah ayo fokus aja main, nggak usah peduliin wasit atau table. Yang penting kita main, kita harus optimis. Tujuan kita di sini juga harus menang gitu. Jadi kayak sempet buyar juga gitu, hilang fokus gitu. Iya, yang waktu game pertama kedua itu seru sih Kak.
Itu game pertama, kedua waktu itu lawan mana aja? Satu, kedua itu? Yang pertama lawan Vietnam, yang kedua lawan Thailand. Iya, dan nggak main-main lawannya, tapi bisa saling mengingatkan. Dan Iya, betul. satu tim putri bisa akhirnya keluar, tidak hanya lolos game 1-2, tapi bahkan final bawa Iya, pulang medali. semuanya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saat tanding di SEA Games, sebenarnya apa yang bisa menguatkan dia, terutama apakah support dari keluarga atau teman-teman tim sangat solid, termasuk pelatih dan official? Iya, kita saling percaya sih, Kak. Iya, kita saling percaya, terus kayak nggak ada, biasanya kan kadang kan kalau ada beberapa pemain yang kayak mau ngomong ini mau ngomong itu kan kayak nggak enakan gitu kan. Iya, Cuma kalau iya. kita di sini kan juga kayak ini tuh kita udah seperti keluarga sendiri, jadi udah nggak ada yang namanya nggak enakan. Kalau memang semisal kalau saya salah ya pasti saya akan ditegur gitu loh. Iya. Terus lah kalau dukungan orang tua juga pasti, dukungan fans basket putri semuanya warga Indonesia juga itu pasti sih bikin kita kayak lebih semangat lagi gitu. Iya, luar biasa supportnya, apalagi warganet pas tahu nih, wah maju ke final aja udah luar biasa, apalagi dapat Iya. medali emas, wah dukungannya semakin besar lagi. Nah, kalau dia lihat gitu waktu di SEA Games, terbebani dengan target nggak? Apalagi kan di awal tadi sudah, ya sebenarnya targetnya emas gitu. Kalau dibilang beban, kalau saya sendiri sama anak sebenarnya nggak ada beban sih, karena kita udah mikir nggak usah ada beban, nggak usah terlalu tertekan, karena kita harus mainnya kayak enjoy aja gitu, Ya. kayak seperti kita latihan deh sama aja gitu. Sebenarnya kan kalau tanding atau scrimmage itu sama kayak latihan, jadi kayak tinggal diri kita sendiri aja gimana ngejalaninya gitu. Kalau dia sendiri dan tim melihat peta persaingan basket putri di ASEAN tuh sebenarnya kita udah bisa bersaing atau belum sih? Kalau dengan lihat bukan cuma secara skill ya Kak ya, cuma karena dengan chemistry kita, terus dengan kerja keras kita sih, saya yakin bisa sih Kak. Yakin Iya. kita bisa ya sebenarnya dan punya Iya, skill yang bisa. bagus juga. Nah, kalau target kedepannya apa sih dari dia, kejuaraan apa yang dinantikan begitu bersama tim putri? Kalau target buat next-nya ada FIBA, untuk FIBA, terus ada Asian Games juga kan untuk tahun ini. Jadi ya targetnya Bismillah bisa naik lah, bisa naik level. Amin nih, aminnya kenceng Amin, banget ya. iya. Dari hati. Itu persiapannya berapa lama tuh untuk FIBA, untuk Asian Games? Ini kan mungkin kan setelah SEA Games ini kan ada beberapa pemain sama coaching kan istirahat dulu kan. Nah, nanti kalau misal sudah ada info untuk kembali untuk TC, nah kita baru berangkat. Dan harapannya dia sama teman-teman apa sih, terutama terkait pembinaan ya? Karena sekarang Liga Basket Putri masih vakum, kedepannya apa harapan utamanya? Harapan utamanya ya apa ya? Saya nggak terlalu berharap untuk ada liga lagi ya. Semoga mungkin bisa dikembangkan lah ya. Cuma untuk sekarang kita benar-benar kayak fokus sama diri sendiri sama tim juga buat nanti kedepannya kayak seperti apa itu ya lebih fokus ke situ dulu aja sih. Yang penting disupport, pembinaannya Iya. juga harus Iya. lebih maju lagi sehingga dia kawan-kawan bisa terus mencetak prestasi. Selamat sekali lagi ya dan Iya. good luck Terima kasih, untuk Kak. kejuaraan lainnya atlet Timnas Basket Putri Diah Lestari. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.